Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira. Al-ayah. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Izinkan pada kultum kali ini saya ingin menyampaikan tentang tadabbur ayat berkenaan dengan bahaya melupakan Al-Qur'anul Karim. Dari beberapa ayat yang pernah saya baca kemudian melakukan kajian dan membaca terjemahnya, dimulai dari Al-Baqarah ayat 23-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tetap masih ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan, kata Allah, fa'tu bi suratin mim mislih, maka buatlah satu surah saja, satu ayat aja yang seperti Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah pengikut-pengikutmu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, jika engkau melakukannya, fa illam taf'alu, maka sungguhnya engkau tidak akan sanggup membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Kemudian para pendeta menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang maha sombong. Bagaimana tidak sombong? Katanya bahwa ketika setelah menyelesaikan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, inilah satu-satunya kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya meneruskan renungan tentang Al-Isra ayat 88. Ini lebih dahsyat lagi. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jika jin dan manusia bersatu padu untuk membuat satu surah seperti Al-Quran, la ya'tuna bislihi, mereka tidak akan sanggup membuat satu surah saja, satu ayat saja sehebat Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka bersatu padu, ya, baik jin dan manusia yang ada di langit, di laut, di daratan, walaupun mereka saling bahu membahu, gotong royong untuk membuat serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Ada kisah yang menarik. Seorang pendeta terbaik di Indonesia namanya Yahya Waloni yang sudah viral di media massa ini, di YouTube. Beliau membaca Al-Quran 8 tahun. Tujuannya untuk mengorek-ngorek kelemahan Al-Quran dan untuk menghancurkan Islam. 8 tahun membaca Al-Quran dan belajar pada seorang ustadz, berhasil bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tetapi di tahun ke-9, seorang doktor Yahya Waloni, pendeta terbaik, rektor Universitas Brawijaya Papua, di tahun ke-9 beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika beliau ceramah di Pekalongan, ditanya, sesungguhnya aku tidak masuk Islam
tetapi Islam itulah masuk ke dalam jiwa ragaku. Dia tinggalkan jabatannya sebagai rektor, dia tinggalkan jabatan sebagai pendeta terbaik dengan gaji 350 juta pada waktu itu. Sekarang tergabung dalam Mu'alaf Center gitu kan. Orang-orang pinter dari kalangan non muslim yang hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian beliau mengutip ayat Al-Maidah ayat 63, walau anna ahlal kitaba amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wadghalahul jannatin naim. Jika aku sebagai ahlu kitab, sebagai orang kafir selama 50 tahun hari ini amanu iman kepada Allah, wattaqau dan takwa kepada Allah, lakafarna anhum sayyi'atihim, maka Allah akan hapus seluruh dosa kafirku selama 50 tahun tadi, wadkhalahul jannatin naim, dan Allah pun layak memasukkan aku ke dalam surga. Jadi walhasil rahimakumullah, jika hari ini ada mu'alaf masuk Islam, ada non muslim masuk Islam, dan hari ini Allah takdirkan wafat setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tiket dari Allah Subhanahu wa taala adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka langsung masuk surga tanpa dihisab sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya apresiasi dan penghargaan Allah terhadap orang-orang non muslim yang hari ini bersedia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara historis kita lihat bisa bagaimana Umar bin Khattab ketika pedang yang ada di pinggangnya dan kemudian beliau mendapatkan SK untuk memenggal leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di tengah jalan, mau kemana Umar engkau? Aku mendapatkan surat, aku mendapatkan SK dari tokoh-tokoh Quraisy untuk memenggal leher Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang datang, jangan mimpi bisa memenggal leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik kandungmu sendiri pun sudah masuk Islam. Lalu Umar bergegas menuju rumah kandungnya, kemudian sedang membaca surat Toha ayat 1-7 kalau tidak salah itu. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yasha dan sebagainya. Diambillah potongan ayat Al-Qur'an itu dengan menampar adiknya itu. Ini yakin bukan puisi, bukan sastra, dan bukan karya ilmiah. Pasti diciptakan oleh sesuatu yang maha dahsyat. Sejak itulah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Allah balikkan hatinya seperti Yahya Waloni yang ingin menghancurkan Islam. Umar bin Khattab bergegas mencari Rasul dan ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga penjahat sekeras Umar bin Khattab pun kalau kita berangkat ke Madinah, beliau berdampingan dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Raudhah itu. Oleh sebab itulah Gusti Allah tidak pernah melihat masa lalu kita, yang dilihat oleh Allah siapa kita hari ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jika dosamu setinggi puncak Himalaya, maka ampunan Allah lebih tinggi daripada itu. Jika dosa-dosa kita yang dilakukan seperti buih di laut, maka ampunan Allah lebih besar daripada itu. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Berkaitan dengan bahaya melupakan Al-Qur'an, bisa kita lihat dalam surat Toha ayat 24, 25, 26 kalau tidak salah ini. Waman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima saratani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Waman a'rada, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Zikir di sini diartikan ayat tilawatul Quran, di mana lidah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran. Fa innalahu ma'isyatan dongko, maka Allah akan berikan hadiah berupa rupuk dalam rizkinya, dalam karirnya, dalam rizkinya, dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, naudzubillahi min zalik.
maka Allah akan bangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah min zalik. Qala rabbi lima hasarati a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira. Bukankah ketika kita sedang berada di UIN yang kita cintai ini dalam keadaan melek, dalam keadaan bisa melihat? Qala atatka ayatuna fanasitaha. Demikian ketika dibacakan ayat-ayatku kepadamu, kalian melupakannya. Kalian mangsa bodoh, EGP dan sebagainya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini engkau dilupakan olehku. Masya Allah. Ya, kita dicuekan oleh teman saja, oleh sahabat saja, oleh istri saja, oleh anak saja, oleh tetangga saja. Begitu gundah gulana kita. Bayangkan pada hari mahsyar nanti, di padang mahsyar, Allah Rabbul Alamin, Allah Raja di atas segala raja, menyuekan kita. Inilah bahayanya melupakan Al-Quran. Ayat lain, ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Ya wailata, aduh celaka besar artinya. Lam attahid fulanan khalila. Jika aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat karibku. Insya Allah nanti kalau kita hobinya geng motor, akan bertemu dengan geng motor lagi. Pencinta Quran akan bertemu dengan para pencinta Quran lagi. Laqad adallani, sahabat karib itulah yang telah menyesatkan aku. Ba'da idza'ani, setelah Al-Quran datang kepadaku. Wa kana syaitanu linsani khudula. Sungguh syaitan sekali-kali tidak pernah menjadi penolong untuk kita semua. Ya? Jadi suatu saat nanti sahabat karib itu akan saling gugat. Maka kewajiban kita adalah tawasau bil haq, tawasau bis sob. Jadi saya tanpa ada maksud menggurui kepada bapak-bapak sekalian, ini bukan berarti saya lebih baik dan sebagainya, karena kita punya kewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sob. Ya, maka saya dalam diamanai sebagai ketua petahbid di fakultas, betapa beratnya kan gitu, mengajak mahasiswa UIN saja yang kita punya logo bagaimana wahyu memandu ilmu dengan bingkai akhlakul karimah. Sampai saking kehabisannya metode, hanya ada dua pilihan, ente anak maca Quran atau pindah agama saja ini mah. Sampai apa? Sampai sulit. Betapa susahnya mengajak mahasiswa UIN saja ini untuk gemar membaca Al-Quran. Ya. Walaupun saya masih mu'alaf, bukan ahlinya gitu kan, tapi insya Allah bagi saya adalah Quran harga mati, iman harga mati, dan NKRI harga mati. Maka kata Sayyid Qutb, lau toharat qulubukum ma sabi'tum kadzalika huwa Qur'anul Karim. Jika hati manusia itu bersih, maka tidak seorang pun ketika membaca Al-Quran dia mengenal kata kenyang. Sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Maka kita istilahkan dengan geng LGBT, laki-laki gagah banyak tilawah, atau SBQ senang baca Quran, atau dugem dunia gemar mengaji, dengan konsep bagaimana Jabar juara lahir batin dengan konsep maghrib mengaji ini. Su'urul madu bi annaka harisun tuhibbul laul khair, tidak bermaksud menggurui bahwa kita sangat menginginkan kebaikan untuk kampus yang kita cintai ini. Sekian dan demikian, mohon maaf. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.